Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 213020212096 dari Rombel A semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat kurikulum, menjelaskan tentang definisi kurikulum, fungsi kurikulum, tujuan kurikulum, dan komponen kurikulum. Pada bagian pertama, kita akan membahas pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir atau pelari dan kurere atau tempat berpacu. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari mulai start sampai finish. Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap tahun pendidikan kegiatan belajar mengajar. Batasan menurut undang-undang itu tampak jelas bahwa kurikulum memiliki dua aspek. Aspek pertama, sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan yang kedua, pengaturan adalah isi, yaitu cara pelaksanaan rencana yang digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menurut Peter F. Oliva, kurikulum adalah rencana atau program untuk semua pengalaman yang ditemui siswa di bawah arahan sekolah. Menurut Oliva, pada tahun 1982, kurikulum adalah suatu program atau rencana yang dikembangkan oleh suatu lembaga sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bagi siswa. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra atau aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi kurikulum. Kurikulum dalam berjalannya pendidikan merupakan bentuk usaha dalam menggapai tujuan di bidang tersebut sesuai dengan harapan suatu sekolah yang dirasa tepat dan penting untuk diraih. Fungsinya yaitu sebagai alat pendidikan dan fungsi kurikulum bagi pihak tertentu. Fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan. Di sini ada 4 fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan, yaitu kurikulum sebagai rekonstruksi sosial, kurikulum sebagai proses kognitif, fungsi kurikulum sebagai program akademik, dan fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Kurikulum dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan manusia
Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Selanjutnya, ini adalah fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Fungsi kurikulum sebagai program akademik. Fungsi ini yaitu kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat untuk belajar. Fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Fungsi ini yaitu kurikulum merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya, sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang sebagai dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi kurikulum bagi pihak tertentu, yaitu fungsi kurikulum bagi guru, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, fungsi kurikulum bagi penulis buku ajar, dan fungsi kurikulum bagi masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman guru dalam menyusun RPP guna mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pedoman untuk memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi kurikulum bagi penulis buku ajar sebagai pedoman dalam melakukan analisis instruksional untuk membuat dan menjabarkan berbagai pokok dan subpokok bahasan. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi masyarakat sebagai dasar untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dan beradaptasi di lingkungan masyarakat merupakan fungsi kurikulum bagi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi atau isi, komponen strategi, komponen evaluasi. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah rumusan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan dan harus dicapai oleh siswa. Tujuan
merupakan komponen yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum menetapkan komponen lainnya. Tujuan merupakan gambaran harapan, sasaran yang menjadi acuan bagi semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapainya. Istilah yang lebih populer saat ini yang digunakan sebagai padanan tujuan yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang berhubungan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus direfleksikan dalam berpikir dan bertindak secara konsisten. Selanjutnya ada komponen materi atau isi. Isi kurikulum pada dasarnya adalah bahan atau materi yang disusun untuk diberikan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, mencakup pengetahuan ilmiah, dan bentuk pengalaman belajar. Dalam setiap memilih dan menentukan materi kurikulum, terdapat kriteria tertentu. Selanjutnya ada komponen-komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru sampai dengan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah alat untuk mengukur dan menilai program pendidikan guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi dan efektivitas dan relevansi serta produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Fokus evaluasi. Fokus evaluasi yaitu evaluasi masukan, evaluasi proses pelaksanaan, dan evaluasi dampak. Fokus evaluasi masukan. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana proses kerja untuk mencapainya. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.